Halo teman-teman yang gaul, yang funky. Perkenalkan, nama saya Novianto ya. Saya dari LPM Spirit Mahasiswa atau Lembaga Pers Mahasiswa di UTM, Universitas Trunojoyo Madura, kampus negeri di Madura. Keren. Di videologis kali ini saya akan membacakan sebuah resensi yang pernah saya tulis tentang Selilit Sang Kiai karangan M.H. Ainun Najib. Buku ini pernah menjadi bestseller pada tahun 90-an dan sempat dicetak ulang karena banyak peminatnya. Berisikan isai-isai yang semula ialah kumpulan kolom di majalah Tempo, di mana kolom tersebut memiliki sudut pandang yang tetap relevan hingga kini. Di antaranya mencakup pola pikir, keagamaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Isai Selilit Sang Kiai sendiri merupakan kisah tentang seorang kiai yang sengaja mengambil sepotong kayu kecil di pagar rumah untuk membersihkan selilit yang menyangkut di giginya usai mengikuti kenduri. Rupanya setelah meninggal dunia, kejadian kecil ini menjadi masalah yang besar di akhirat karena sang kiai belum sempat meminta maaf kepada pemilik pagar yang diambil kayu kecil untuk dibuat selilit. MH kemudian mengajak kita, kalau misalnya potongan kayu itu sebesar kayu-kayu gelondongan di hutan Kalimantan, yang apalagi secara sengaja dan sistematis dijarah, berarti ada kesenjangan dong. Ibaratnya banyak orang yang kurang sadar bahwa sekecil apapun yang namanya mencuri tetap mencuri. Mungkin itu yang saya tangkap dari Selilit Sang Kiai. Secara umum, topik buku yang pertama kali terbit pada tahun 91 ini berkutat pada soal problem yang membelit Indonesia dan alternatif solusi cara mengatasinya. Dapat retorika pengandaian. Ciri khas M.H. Ainun Najib dalam menulis adalah dengan retorika, metafora, takhayal. Dalam beberapa artikel, pembaca mesti melakukan kontemplasi untuk memahami tulisan ini. Jangan sampai membaca buku Selilit Sang Kiai dan ditelan mentah-mentah tanpa tahu artinya. Siapa yang tak kenal M.H. Ainun Najib? Atau lebih akrab dipanggil Cak Min. Seorang cendekiawan muslim yang terkenal nakal dengan pemikiran yang kritis sekaligus unik. Dalam buku Selilit Sang Kiai terhitung ada 69 judul isai yang dibagi menjadi 3 bagian. Karena setiap isainya berdiri sendiri dengan topik yang berbeda-beda, namun secara umum konten yang terdapat dalam buku ini membahas tentang persoalan hidup, beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang mengagumkan sekaligus membuat saya terhenyak ketika membaca buku ini, saya mencoba menelah kapan pertama kali MH menulis isai dalam buku Selilit Sang Kiai. Ternyata isainya ditulis pada sekitar tahun 80-an hingga 90-an. Namun hal-hal yang disampaikan dalam buku Selilit Sang Kiai masih sangat relevan dibaca saat ini. Saya pun jadi punya 2 asumsi. Pertama, mungkin karena saking pandainya MH membahas persoalan, atau karena persoalan di negara Indonesia ini memang itu-itu saja. Jadi buat teman-teman atau para pembaca buku, saya merekomendasikan buku Selilit Sang Kiai karangan MH ini sebagai buku yang keren untuk dibaca dan layak dan masih relevan untuk menambah wawasan. Demikian review yang dapat saya sampaikan dan resensi dari buku Selilit Sang Kiai karangan M.H. Ainun Najib. Pesan saya yang terakhir, jangan lupa membaca buku. Sempatkan 1 jam dalam sehari untuk membaca buku, untuk menambah wawasan Anda. Terima kasih. Dadah, salam PC.